nggak boleh pelit-pelit ya, kadang-kadang orang cuma pakai satu titik sunscreen untuk seluruh wajah, nggak cukup ya. Jadi harus minimum 1 fingertip unit. SPF itu adalah singkatan dari Sun Protecting Factor. Nah, Sun Protecting Factor ini diukur berdasarkan kadar dari minimal erythema dose, ya, MAD. Itu nanti bagian dari lab ya untuk mengukur ini berapa sih MAD-nya. Nah, tapi itu sebenarnya SPF merupakan suatu satuan ukuran besarnya perlindungan terhadap ultraviolet B atau UVB ya. Nah, SPF itu biasanya ada ukurannya kan, ada tulisannya angka berupa angka. SPF 15 itu bisa menahan hingga 93% radiasi sinar ultraviolet B. Kalau tulisannya SPF 30 itu menahan sampai 97% dari radiasi sinar UVB. Dan sedangkan SPF 50 itu dapat menahan hingga 98% dari UVB. Tapi seperti kita lihat tadi ya, bedanya antara SPF 15 sampai 30 itu nggak banyak ya, yang satu 97%, yang kedua 98%. Sementara dari 15 ke 30 cukup besar. Nah, sedangkan PA itu adalah Protection Grade of UVA, berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet A yang menyebabkan penuaan dini. Simbol plus pada PA itu artinya merupakan tingkat perlindungan terhadap suatu produk sunscreen. Makin banyak plusnya, itu makin tinggi proteksinya terhadap ultraviolet A. Nah, kalau ultraviolet B itu intensitasnya puncaknya adalah pada tengah hari. Sedangkan kalau UVA itu sepanjang hari. Nah, berapa SPF dan PA yang baik yang dianjurkan oleh Perdoski atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin seluruh Indonesia? Untuk SPF itu minimum 30 ya. Sedangkan untuk PA boleh PA1 atau PA2 atau P3. Paling sedikit ada PA1-nya. Kalau ada SPF dan PA itu berarti sunscreen tersebut adalah sunscreen yang broad spectrum. Jadi dapat melindungi terhadap sinar ultraviolet A maupun B. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, kalau chemical itu biasanya kalau kita pakai itu tidak menjadi putih ya. Nah, karena dia mengandung bahan-bahan kimiawi yang cara kerjanya adalah mengabsorpsi dari sinar ultraviolet tersebut sebelum sampai di kulit. Sedangkan yang physical itu kalau dipakai itu warnanya putih. Kadang-kadang orang nggak gitu senang ya karena jadi seperti pakai topeng. Nah, cara kerjanya adalah dengan memantulkannya sinar ultraviolet tersebut. Kalau hybrid adalah merupakan campuran dari keduanya, chemical dan physical. Nah, banyak sunscreen yang biasanya itu hybrid, jadi ada dua-duanya, ada chemical ataupun physical. Pertama, jumlahnya. Jumlahnya itu kalau kita memakai adalah 2 mg per cm persegi. Repot ya ngitungnya ya. Nah, untuk mudahnya kita biasanya memakai istilah FTU atau finger tip unit. Ya, jadi kalau kita mengoleskan sunscreen-nya di jari kita ya, satu ruas jari itu adalah fingertip unit ya. Jadi kita oleskan situ itu satu fingertip unit itu untuk wajah. Jadi kalau untuk kita mau pakai wajah ya satu fingertip unit. Kalau wajah dan leher itu 2 fingertip unit. Tapi kalau kita mau pakai seluruh badan itu kira-kira 1 sendok makan atau 1 sloki ya, gelas yang kecil itu. Nah, itu untuk seluruh badan. Jadi nggak boleh pelit-pelit ya. Kadang-kadang orang cuma pakai satu titik sunscreen untuk seluruh wajah. Nggak cukup ya. Jadi harus minimum 1 fingertip unit. Kemudian kapan? Sebaiknya dipakai 30 menit sebelum kita keluar rumah ya. Sebelum kita beraktivitas. Jadi jangan kita baru mau pergi, baru dipakai sunscreen-nya ya. Kemudian perlu diulang nggak sih? Perlu, sangat perlu ya. Sunscreen itu harus diulang setiap 2-3 jam. Jadi bukan cuma sekali pakai pagi, pergi seharian nggak diulang ya. Jadi perlu pengulangan. Kemudian jenis yang mana? Tadi sudah disebutkan ya, broad spectrum atau dapat mengcover untuk mencegah masuknya UVA maupun UVB ya, A maupun B.
Nah, untuk orang-orang yang beraktivitas banyak berkeringat atau berenang, pilihlah yang water resistant. Jadi bisa dapat mencegah dia luntur oleh air ya, air atau air kolam renang atau air keringat ya. Nah, perlu dicatat bahwa tidak ada yang waterproof 100% ya, hanya tulisannya water resistant. Dan banyak juga yang bertanya, kalau dalam ruangan perlu nggak sih pakai sunscreen? Perlu ya, apalagi jika ruangannya ada jendela ya. Nah itu bisa tembus dari sinar ultraviolet, bahkan bisa masuk ke dalam ruangan itu sampai 80%. Jadi kita juga perlu ya, walaupun dalam ruangan. Ditambah lagi seperti yang saya sampaikan, juga selain dari ultraviolet ada sinar tampak. Sinar tampak itu bisa dari alat-alat gadget kita, dari lampu LED, dari laptop, dari handphone, itu juga dapat menyebabkan penuaan dini. Jadi sinar matahari terus-menerus tanpa memakai sunscreen dapat menyebabkan sunburn dan photoaging ya. Tapi jangka panjangnya lagi ya tadi kanker kulit.